Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Mangkunegara IV dan pewarisan tahta Mangkunegaran. Suksesi tahta di Praja Mangkunegaran telah terjadi berulang kali sejak berdirinya Mangkunegaran pada tahun 1757. Namun suksesi tersebut tidak pernah berjalan sesuai pakem yang berlaku, sesuai dengan paugeran yang digariskan oleh Sultan Agung. Menurut adat dinasti Mataram, mereka yang berhak untuk diangkat sebagai raja ialah putra laki-laki pertama yang lahir dari permaisuri. Dan sejarah menyaksikan bahwa putra laki-laki pertama yang lahir dari permaisuri tidak pernah ada yang sempat dinobatkan sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Raden Mas Said yang kemudian menjadi Mangkunegara pertama, pendiri Praja Mangkunegaran, setelah wafat digantikan oleh cucunya. Demikian juga Mangkunegara kedua yang digantikan oleh cucunya sebagai Mangkunegara ketiga. Pengganti Mangkunegara ketiga bukan merupakan keturunan dari garis lurus raja tersebut. Mangkunegara keempat merupakan sepupu Mangkunegara ketiga yang kemudian dijadikan sebagai menantu. Sepeninggal Mangkunegara keempat, yang diangkat sebagai penggantinya adalah putra kedua dari permaisurinya. Sepeninggal Mangkunegara kelima wafat dalam usia yang relatif muda, maka yang diangkat sebagai Mangkunegara keenam adalah adiknya. Pengangkatan yang tidak mengikuti pakem tersebut dalam beberapa hal akan menimbulkan masalah. Seperti diketahui, pengangkatan seorang pangeran sebagai putra mahkota mempunyai tujuan untuk mempersiapkan sang pangeran menjabat sebagai kepala pemerintahan Praja Mangkunegaran. Dengan kata lain, lembaga putra mahkota tidak lebih dan tidak kurang merupakan pembekalan pengetahuan ia yang kelak diangkat sebagai raja bila telah tiba saatnya. Pengangkatan seorang raja yang berasal dari bukan putra mahkota berarti menobatkan raja yang belum dilatih sebagai seorang raja. Dalam hal ini terjadi pada diri Raden Mas Suyitno atau Pangeran Dayaningrat yang kelak dinobatkan menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara keenam. Beliau ditunjuk untuk menggantikan kakaknya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara kelima yang wafat dalam usia yang relatif muda karena suatu kecelakaan yang menimpanya waktu sedang berburu. Para putra Mangkunegara kelima yang terlahir dari permaisuri di saat ayahandanya wafat, semuanya masih berumur di bawah 10 tahun. Suatu usia yang belum memungkinkan untuk diangkat sebagai seorang pangeran. Sesuai tradisi Trah Mataram, bila raja yang menjabat belum menunjuk putra mahkota, adik kandung raja tersebut merupakan orang yang lazim diangkat menggantikannya sebagai raja. Dan Pangeran Dayaningrat merupakan adik kandung dari Mangkunegara kelima, sesama putra Mangkunegara keempat dari pernikahannya dengan permaisuri Raden Ayudunu. Dalam kepercayaan orang Jawa, seorang raja itu harus memiliki sifat wasis dan waskito. Wasis adalah ahli, pandai, pintar, bijaksana. Jadi, seorang raja harus memiliki keahlian dalam banyak hal, pandai di segala bidang kehidupan,
pintar menguasai banyak ilmu, dan bijaksana dalam bertindak atau mengambil keputusan. Waskita adalah terang tiliknya atau tajam penglihatan. Jadi, seorang raja harus memiliki kemampuan melihat masa depan atau kemampuan melihat jauh ke depan, sehingga dapat membuat perencanaan atau perkiraan yang tepat dan memadai. Kalau dalam bahasa Jawanya, ngerti sadurunge winara, atau tahu sebelum sesuatu terjadi. Mangkunegara keempat memiliki kedua sifat ini, dan hal ini terlihat dalam pemilihannya pada putra mahkota yang akan menggantikannya. Dalam perjalanan hidup Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara keempat, beliau memiliki dua permaisuri. Yang pertama bernama Raden Ayu Semi, yang wafat sebelum Mangkunegara keempat naik tahta. Permaisuri yang kedua bernama Raden Ayu Dunuk, yang dinikahinya saat beliau naik tahta. Mangkunegara keempat adalah seorang raja pandeta, seorang raja yang juga seorang filsuf. Dalam buku karangannya yang berjudul Pali Atmo atau Nasihat untuk Anak, beliau memberi nasihat dan arahan kepada putra-putrinya tentang apa yang harus dilakukan menjelang beliau menutup mata. Salah satu bait dari bait serat Pali Atmo tersebut mengatakan bahwa Mangkunegara keempat menghendaki agar yang diangkat sebagai penggantinya kelak adalah putra yang terlahir dari permaisuri kedua. Alasan yang dikemukakan oleh beliau, para putra yang terlahir dari permaisuri pertama bukanlah merupakan putra seorang raja, melainkan putra seorang prajurit. Lebih jauh menurut beliau, fungsi seorang prajurit adalah menjaga, bukan memerintah. Dalam pesannya, beliau meminta agar putra-putranya tersebut sebagai pengawal tahta adiknya yang menjadi raja, serta agar menjadi penasihat agar terhindar dari segala mala dan petaka. Sebagai penegasan, beliau telah menetapkan putra pertama dari permaisuri kedua sebagai putra mahkota. Namun yang mengherankan, di samping itu, secara eksplisit, beliau juga meminta perhatian untuk putra-putranya yang lain agar segera memberi pangkat gelar pangeran kepada adik sang putra mahkota yang bernama Raden Mas Suyitno. Gelar putra mahkota menunjukkan bahwa penyandangnya memiliki urutan sebagai pewaris tahta. Orang Jawa percaya akan adanya wahyu keprabon, suatu berkah ilahi yang memungkinkan seseorang untuk menduduki tahta kerajaan. Keberadaan wahyu merupakan persyaratan mutlak untuk duduk di suatu singgasana. Kasus pengangkatan Raden Mas Suyitno sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-6 menunjukkan kuasa sang wahyu tersebut. Putra mahkota yang diharapkan sebagai pengganti Mangkunegara keempat, Raden Mas Riyatno atau Kanjeng Pangeran Haryo Prabu Sudibyo, telah meninggal sebelum bertahta. Adik sang putra mahkota yang bernama Raden Mas Sunito lalu naik tahta dengan bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-5. Beliau memerintah selama 15 tahun. Mangkunegara ke-5 menderita sakit usus buntu. Dan karena pada waktu itu pengetahuan medis yang belum berkembang, sehingga penyakit itu lambat untuk diatasi. Dan ketika beliau sedang berburu di hutan Ketu, Wonogiri, penyakit itu kambuh dan menyebabkan beliau mengalami kecelakaan, sehingga beliau meninggal dunia.
Mangkunegara kelima wafat pada 2 Oktober 1896 pada usia 41 tahun. Mangkunegara kelima wafat dalam usia yang masih muda, sedang putranya belum ada yang dewasa. Setelah peristiwa yang tidak diduga itu terjadi, Bendoro Raden Ayudunu menyurati Residen Belanda untuk mengajukan pengganti Raden Mas Sunito. Akan tetapi, kekosongan kursi pemerintahan ini dilihat pemerintah Belanda sebagai kesempatan untuk mengubah pola kepemimpinan di Mangkunegaran. Mereka mengusulkan agar dibentuk Dewan Perwalian yang beranggotakan kalangan Mangkunegaran sendiri untuk menggantikan sosok sang raja. Dewan Perwalian sifatnya sementara, menunggu para putra Mangkunegara kelima beranjak dewasa. Lembaga perwalian tersebut dirancang akan terdiri dari 1. Wakil Komandan Legium Mangkunegaran sebagai ketua, Letnan Kolonel Kanjeng Pangeran Haryo Gondo Suputro. 2. Putra Mangkunegara ketiga sebagai wakil, Kanjeng Pangeran Haryo Mangun Diningrat. 3. Patih Mangkunegaran sebagai anggotanya. Namun, usulan yang datang dari Residen Belanda tersebut justru ditolak oleh Pangeran Gondo Suputro sendiri. Menurutnya, kehadiran perwalian akan meniadakan seorang raja, dan sangat aneh kerajaan titisan Mataram tidak diperintah oleh seorang raja. Akhirnya, ia berhasil memengaruhi ibu tirinya, Raden Ayudunu, untuk mengusulkan Raden Mas Suyitno bertahta sebagai Mangkunegara ke-6. Usul Dewan Perwalian Mangkunegaran secara resmi ditolak oleh Pangeran Gondo Suputro dan Bendoro Raden Ayudunu, sebab hal tersebut akan mengkhianati pesan Mangkunegara keempat yang tertuang di dalam Serat Paliatmo. Lagi pula, jika pola kepemimpinan diubah, hal ini dapat mengancam eksistensi Mangkunegaran. Bendoro Raden Ayudunu akhirnya mengajukan Suyitno agar menjadi pengemban tanggung jawab Mangkunegaran. Keputusan Ibu Suri untuk mengangkat Suyitno juga didukung oleh Pangeran Gondo Suputro. Hal ini disebabkan karena anak-anak Sunito belum cukup umur untuk diangkat sebagai raja. Lagi pula, ketika itu hanya Suyitno yang dianggap mampu dan memenuhi kriteria sebagai pemimpin Mangkunegaran. Akhirnya, pada tanggal 21 November 1896, Suyitno diangkat menjadi Mangkunegara ke-6 dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara ke-6. Ia juga diangkat sebagai Kolonel Legium Mangkunegaran. Dengan pengangkatan Raden Mas Sriyatno atau Kanjeng Pangeran Haryo Prabu Sudibyo sebagai putra mahkota yang kemudian wafat pada usia muda sebelum naik tahta. Kemudian adik sang putra mahkota Raden Mas Sunito naik tahta menjadi Mangkunegara kelima. Beliau wafat di usia muda dan anak-anaknya masih kecil-kecil sehingga tidak bisa menjadi raja. Maka Raden Mas Suyitno atau Pangeran Doyoningrat naik tahta menggantikan kakaknya. Menurut pandangan kami, hal-hal itu sudah diketahui oleh Mangkunegara keempat, sehingga beliau menulis Serat Paliatmo sebagai pegangan anak-anaknya dalam hal suksesi Mangkunegaran ketika beliau sudah wafat. Demikian video tentang Mangkunegara keempat dan pewarisan tata Mangkunegaran. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.
Terima kasih.